Udah mulai? Oke. Selamat siang semuanya. Selamat sore di Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Linda Maitimu Channel. Oke, kita lanjut lagi cerita tentang adalah adopsi anjing yang kemarin saya tulis. Nah, ada beberapa komentar yang menanyakan harganya berapa, lalu juga bagaimana cara membeli anjing di Belanda. Nah, ini saya sedikit cerita tentang pengalaman. Ini pertama kali baru beli anjing. Saya sudah 2 kali punya anjing. Yang pertama itu awalnya adalah mau beli, tapi ternyata dikasih secara gratis, komplit dengan segala kebutuhannya, misalnya dari rantai, lalu makanannya enggak, lalu rim-rimnya, lalu tempat makanannya. Nah, itu pertama kali, tapi itu gratis. Nah, yang kedua ini adalah setelah 4 tahun anjing pertama, lalu kita adopsi. Adopsi di sini dalam arti adalah kita beli, tapi lebih enaknya kita nyebutnya adopsi karena dia dari tempat yang lama lalu ke tempat saya, seperti saya mengadop anjing seperti itu, tapi kita beli ya gitu. Nah, ini pertama kali kita beli. Sebelumnya saya pelajari dulu bagaimana membeli anjing di Belanda. Lalu di Belanda itu ada 2 ya. Yang pertama adalah punya pribadi, lalu yang kedua adalah semacam punya perusahaan. Nah, kita cari dua-duanya. Yang pertama kita cari secara pribadi, tapi kalau secara pribadi itu syarat-syaratnya ataupun kelengkapannya tidak selengkap seperti kita membeli di perusahaan tempat penjualan anjing seperti itu. Lalu caranya bagaimana membelinya itu pertama kita mencarinya adalah di website. Nah, kebetulan suami saya yang searching deh, suami saya yang cari, dapatlah beberapa gitu. Lalu sebelum itu kita baru tahu kisaran harga-harga sekian. Nah, pertanyaannya adalah begini, jenis anjingnya yang pertama kita mau jenis anjing apa, lalu kita mau di particular itu punya pribadi atau punya perusahaan gitu. Nah, itu perusahaan dalam arti penjualan anjingnya. Nah, itu yang kedua. Pertama dibeli dulu, kita mau lihat jenisnya apa, lalu yang kedua lagi, kalau tadi adalah rasnya, yang kedua adalah budget gitu, budgetnya kita mau beli anjing itu sekitar berapa. Nah, kebetulan setelah kita cari-cari, nah itu saya terus ngomonglah sama suami, kira-kira budgetnya apa. Lalu pertanyaan yang pertama itu kira-kira maunya rasnya ras apa. Nah, sudah lama sekali memang saya pingin banget gitu punya anjing yaitu rasa golden. Pertama pilihan golden itu kenapa? Jenis anjingnya ini adalah anjing yang bisa untuk keluarga, untuk anak-anak juga, lalu juga anjingnya anjing pintar, lalu mudah untuk kalau dari kecil dari baby memang lebih mudah untuk mengaturnya ataupun mengajarkannya. Itu dia. Nah, itu yang pertama itu jenisnya kita pilih itu. Lalu jenis yang lainnya, karena anjing saya yang pertama itu adalah jenis kayak pitbull, yaitu rasnya adalah ras apa kak? Balu kak? American Stafford gitu. Jadi anjing yang pertama itu jenisnya American Stafford, jadi karena pitbull, tapi anjing saya itu sayang dengan keluarga, anjing keluarga. Lalu dia jenisnya, nanti saya kasih tahu fotonya di sini ya, jenis anjingnya. Lalu dia tidak. Nah, yang kedua itu yang berbahaya adalah anjing saya itu yang pertama tidak bisa maksudnya berkontak langsung dengan anjing lainnya. Nah, itu perkaranya satu kali anjing orang digigit, lalu ada anjing yang lain juga menyerang anjing saya, tapi anjing saya anjing kuat jadi punya problem. Tapi kita nggak bicara ke situ, nanti saya bicarakan tentang bagaimana anjing saya yang pertama, banyak ceritanya. Lalu tadi kan kita udah satu rasnya, lalu yang kedua adalah budgetnya, baru kita cari dari satu website, kedua website lainnya itu kita sudah dapat. Akhirnya ngomonglah dengan suami, kira-kira budget kita berapa, sampai kita punya budget sekian gitu. Lalu itu sudah sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya lihat-lihat. Cari yang pertama tidak cocok karena kita lihat adalah kalau di Belanda bilang sambungnya itu keturunannya. Dia dari golden, tapi kalau bapaknya berbeda ya itu rasnya jadi campuran. Nah, kebetulan
saya nggak mau campuran, saya mau aslinya. Pokoknya turunannya adalah golden. Nah, dapatlah. Belum dapat 1 bulan, 2 bulan kita cari, lalu 3 bulan kita cari, lalu kita ketemu nih. Tapi ya itu budgetnya itu di atas budget yang kita inginkan gitu. Lalu kita pikir lagi karena ini corona, jadi alasan suami saya bilang katanya kalau corona banyak orang ingin memiliki anjing karena apa? Yaitu karena aktivitasnya bisa keluar, karena aktivitasnya tidak hanya di dalam rumah, jadi kita bisa bawa keluar anjing untuk buang air, untuk juga pipi, pupu, lalu kita bisa bawa anjing juga untuk main-main. Nah, itu dia alasan kebanyakan di dalam situasi corona ini membeli anjing ya seperti itu. Lalu ya udah. Oke, lanjut lagi guys. Tadi kita stop dulu karena kayaknya sinar dari sini terang sekali. Saya biasa pakai food photography, membutuhkan sinar yang banyak atau sinar yang lebih terang. Tapi kalau untuk ngevlog ini tinggal disesuaikan saja. Nah, itu tadi saya stop dulu, kayaknya terlampau banget gitu sinarnya. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi alasannya kita mau adopsi anjing dan juga cerita dari suami saya karena banyak orang saat ini dalam keadaan situasi corona ini ingin memiliki anjing, yaitu alasannya karena bisa dibawa keluar gitu, yaitu sebagai aktivitas mereka untuk mereka bisa keluar gitu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang budget, nah budgetnya saya nggak sebut budgetnya, tapi sekitar dikira-kira saja gitu. Nah, kebetulan budgetnya sudah tertera, lalu kita sudah dapat 3 pilihan anjing. Nah, itu pilihannya tetap rasnya adalah Golden Retriever ya. Apa sih Kak? Golden apa Kak? Retriever. Udah ngomong bukan kira? Oh, Retriever. Muluk ya, susah ya. Seperti itu jenisnya, pokoknya jenis golden. Lalu kita sudah dapat ada 3 pilihan, lalu diperiksa satu-satu. Nah, alasannya kita periksa satu-satu, ternyata kalau kita beli itu ada kelebihannya, yaitu anjingnya yang sudah dengan jenis kesehatannya ataupun sudah dengan dicip, lalu divaksin, lalu ada jenis berapa kesehatan yang sudah kita tinggal terimanya beres gitu. Nah, ada 1-2. Nah, kebetulan kita cari harga yang persis budget kita, tapi ternyata kendalanya yaitu ternyata vaksin yang A, vaksin B belum. Nah, itu akan membahayakan buat anjing itu sendiri. Lalu kita putuskan lebih baik budgetnya ditinggiin lagi gitu. Dalam arti ditinggiin ya kita tambahin lah berapa gitu ya. Nah, dapatlah 1 gitu, dapat 1. Lalu kita pilihnya, ternyata kita lupa kita mau pilih yang jantan atau yang betina gitu. Nah, suami saya, dalam hal ini saya ngikutin suami saya, maunya suami saya jenisnya memang saya yang mau, tapi itu jenis kelaminnya. Ternyata suami saya pilih yang betina. Nah, kita cari betina, itu ternyata agak sulit gitu. Semua pilih yang jantan. Nah, alasan suami saya kenapa nanti bisa saya jelaskan di video selanjutnya. Lalu kita pilih betina. Setelah kita cari, ternyata kita dapatnya cuma hanya jantan gitu. Jantan harganya sudah pasti kita naikin sedikit gitu ya. Lalu di email lah dengan suami saya gitu. Jadi ada 3 di email suami saya gitu, harganya kira-kira bisa turun atau enggak gitu. Saya kata suami saya sih enggak bisa turun, tapi biasalah ibu-ibu. Saya bilang cobalah Pak diturunin gitu harganya. Mungkin bisa. Akhirnya sudah di email. Di email yang satu itu harganya tinggi, tapi itu seperti di tempat penjualan anjing mahal gitu ya. Nah, itu dia sudah komplit, tapi kita mikir lagi, aduh kita mau pulang ke Indonesia, kita tunda. Lalu juga harga anjing ini berkisaran sekitar 3 tiket Garuda Amsterdam Jakarta pulang pergi. Nah, nanti dicek sendiri deh harga tiketnya seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah kita sudah pilih yang satu. Nah, ternyata itu dia campuran
gitu. Campuran memang lebih dominan seperti golden, tapi ada campuran. Nah, saya nggak mau gitu. Padahal harganya ya lumayan lah, bisa lah gitu, agak murahan. Lalu yang ketiga ini pas seperti kita mau. Nah, itu kita tanya, ternyata itu cuma semua jantan gitu, tapi ada 8 ekor anjing gitu ya. Lalu kita tanya ada nggak yang betinanya. Kita tunggulah 1 hari 2 hari baru dia hubungin. Oke, kita cuma punya 2. Nah, yang satu sudah dibeli, yang sebenarnya yang satunya itu dia mau keep gitu ya. Akhirnya dikasihlah ke kita. Nah, setelah itu sudah dapat email itu, kita lihat sudah harganya cocok, lalu janjian lah gitu sama sama pemiliknya ini. Ternyata pemiliknya ini milik pribadi, punya pribadi, tapi biasa menjual seperti ini. Nanti saya ceritakan ada syarat-syaratnya untuk kita bisa menjual anjing juga, tapi itu nanti ya, nanti saya ceritakan juga. Lalu kita janjian gitu, kita janjian sekitar tanggal 1 Juli kita janjian untuk kita bisa lihat anjingnya gitu. Nah, anjing ini baru berumur, jadi kalau mau jual anjing itu masih dalam perut pun itu sudah dijual gitu. Nah, itu kebetulan anjingnya itu baru buka mata sekitar umurnya, tunggu, dia tanggal 7, belum 1 bulan. Belum 1 bulan gitu. Dia sudah buka mata, tapi belum benar-benar melihat. Nah, pas saya lihat datang ke sana baru kita bisa lihat jenis anjingnya, baru lihat tempatnya, lalu bisa lihat lain-lain syarat-syaratnya atau apa segala sesuatu peraturannya. Nah, nanti bisa lihat di video ini. Oke guys, tadi koreksi dulu, tadi bukan 1 Juli, tetapi 1 Juni. Jadi saya janjian ataupun kita asprak ataupun kita bikin appointment untuk kita bisa lihat anjingnya itu adalah 1 Juli. Nah, nanti bisa lihat videonya di sini ya. Nah, itu videonya pertama kali saya lihat anjing, jadi diperlihatkan di video sebelumnya juga sudah terlihat ya. Oke, yaitu tadi saya janjiannya adalah tanggal 1 Juli, tapi bisa dilihat juga di video sebelumnya ada 2 anjing, yaitu 2 anjing jenis betina. Itu kita tidak bisa pilih gitu, jadi pilihnya sudah pasti yang saya sudah perlihatkan di video sebelumnya. Nah, dari pilihan itu, setelah saya lihat tempatnya, lalu juga bagaimana pemberlakuan ataupun peraturan-peraturan ataupun persyaratan ataupun orangnya sendiri gitu ya. Nah, yang pemiliknya ini memang sudah terbiasa jual anjing, jadi dia sudah seperti perusahaan, tapi dia bukan perusahaan. Kalau di Belanda itu adalah partikulier. Nah, itu dia menjual secara pribadi gitu, jadi bukan perusahaan ataupun penjualan anjing. Nah, tapi saya lihat semuanya sepertinya sudah tertata karena sudah terbiasa dari dia memberikannya itu ada chip, jadi tentang kesehatan dari vaksinnya A, vaksin parvo, B, C. Nah, itu komplit sampai kita mendapatkan adalah juga ada ekstra-ekstranya. Nah, nanti ada ekstranya juga ada di video selanjutnya bagaimana kita menjemput anjing itu. Nah, pada saat 1 Juni itu saya lihat, nah di situ yaitu pemiliknya menjelaskan secara detail kepada suami saya, tapi saya hanya fokus kepada si anjingnya. Kebetulan di situ ada 2 betina ataupun 2 induknya yang juga baru melahirkan. Nah, itu juga sudah beberapa yang dijual. Jadi saya lihat sudah berpengalaman, sudah semacamnya profesional gitu ya. Jadi saya hanya lihat anjing-anjing itu bagaimana dia merawat, bagaimana dia memberikan penghangatan buat anjing-anjing. Lalu saya juga diperlihatkan ataupun bertemu dengan induknya gitu. Nah, nanti bisa lihat di videonya ya. Nah, setelah saya lihat baru deal, lalu kita bayar, istilahnya bayar uang muka lah, DP-nya gitu. Nah, setelah kita uang muka baru janjian kembali, karena anjing itu baru boleh diambil setelah sekitaran umur 2 bulan lah sebelum, tapi belum 2 bulan, sekitar 5 minggu atau berapa minggu gitu, saya lupa ya. Pokoknya tanggal 26 kita boleh ambil anjing itu, karena anjing itu belum bisa dia mendapatkan air susu, tapi dia sudah bisa jalan gitu. Nah, kebetulan tanggal 26
kami ada acara, jadi tanggal 27 Juni baru kita ambil. Nah kebetulan hari ini adalah tanggal 27 Juli. Nah ini dia sebulan sudah anjing saya berada di rumah kita. Nah untuk mengetahui setiap selanjutnya setiap cerita dari Sky. Oh ya, nama anjingnya adalah Sky, yaitu anjingnya adalah pilihan dari anak saya. Mau kesini nggak kak? Oh nggak mau. Ya kenapa pilihnya namanya Sky? Waramiaki senam Sky. Oh. Oke, katanya Umdat Moy namanya gitu, namanya bagus katanya. Jadi Sky namanya anjing itu saya diberikan namanya adalah Sky, pemberian namanya dari anak saya, putri saya. Lalu biar ada nama belakangnya lagi. Nah, kayaknya untuk cerita itu bisa kita saksikan video selanjutnya. Oke, segitu saja guys untuk penjelasan adopsi anjing di Belanda. Untuk lebih detailnya bisa nanti di video saya selanjutnya. Bagaimana saya mengambil anjingnya, bagaimana saya berada di tempat penjualan anjingnya. Ini dia, saksikan terus video cerita tentang Sky Alisa. Sini Sky, sini. Naik here, sini. Sini nak. Roster, no. Nah, lihat sebulan aja udah besar ya, gitu. Nah ini dia, nih, kakir. Ini dia, udah sebulan, sudah tinggi. Nah kebetulan kalau mau cerita tentang kenapa ambilnya dari kecil, supaya bisa diatur, supaya bisa ngelatih gitu. Karena kalau udah besar agak sedikit sulit. Kom kijken hier. Itu dia. Kom kijken hier. Hier. In hier. En deze. Oke guys, ini dia Sky. Kijk eens daar. Kijk eens kakak. Gemes ya. Ya, kom ook. Kusje dulu, kusje. Kusje dulu, kusje. Hier, sini kusje. Dia nggak mau. Nah, ini udah sebulan di sini. Iya. Oke. Udah sebulan, udah tinggi. Kata suami saya nanti bisa besar, bisa bisa tinggi lah gitu. Nah senangnya hari pertama, hari kedua saya ajarin bisa duduk. Ternyata memang ini jenis anjing pintar. Jadi sudah ada 3-4 yang saya latih. Dari yang duduk, dari yang dia harus dengar, lihat mata kita. Besok saya perlihatkan bagaimana melatih dia dari duduk, makan, nggak boleh dimakan, jadi ditaruh makanan tapi nggak boleh ditaruh makan. Tapi yang masih sulit adalah handjekevo, bukan salam. Jadi potennya itu dia. Nah sampai cerita suruh gemes ya. Teman sini nyong. Iya. Kalau sayang. Udah. Tapi dilatih, Tapi dilatih dia tidak boleh duduk di sofa gitu. Karena suami saya nggak mau, karena sudah punya tempat sendiri. Dia sudah punya tempat tidurnya, dia sudah juga punya tempat untuk dia enak lari-lari. Karena di ruang tamu saya ini yang nggak ada meja disingkirin, lalu luas lah supaya dia bisa lari-lari gitu. Itu saja guys ya. Duh, ubannya kelihatan mama. Uban. Biarin emangnya kita pikirin. Iya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.